Baik, kuliah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di semester lalu, yaitu pemrograman mobile. Nah, sekarang di semester ini kita masuk ke pemrograman mobile lanjut. Hari pertama seperti biasa kita akan bahas terlebih dahulu kontrak kuliah dan review pemrograman mobile yang semester lalu. Siapa tahu Anda lupa ya. Saya coba ingatkan sedikit tentang apa yang kita pelajari di semester lalu. Nah, sebelum kita masuk, ini ada himbauan dari Pak Rektor. Jadi, hari kemarin baru saja, ya salah satu dosen kita meninggal, dosen ilmu komputer yang mungkin Anda juga sudah kenal, Pak Ian Mulyana, almarhum. Beliau itu dosen senior di ilmu komputer dan juga di SI ya, karena beliau juga ngajar di SI. Salah satunya mata kuliah desain grafis. Jadi kalau Anda pernah mengambil desain grafis, ada dosen pengampu untuk desain grafis. Nah, dosen pengampu ini yaitu Pak Ian gitu. Atau misalkan nanti Anda, bukan nanti ya, kalau dulu ketika Anda, kakak-kakak kelas Anda itu mengambil tugas akhir, biasanya banyak yang mengambil tentang multimedia. Nah, kalau misalkan terkait multimedia, biasanya yang menjadi pembimbingnya itu adalah Pak Ian ini. Ya. Nah, eh, beliau sudah tiada sekarang. Ya, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa beliau. Ya. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita. Ya, jadi jangan anggap sepele penyebaran COVID-19. Ya, kalau Anda masih suka main keluar tanpa protokol kesehatan yang ketat, tolong diperhatikan lagi protokol kesehatannya. Kesehatan itu bukan cuma buat Anda nantinya, karena orang-orang sekeliling Anda pun bisa terpengaruh dengan perilaku Anda ya. Bisa jadi Anda mungkin nggak merasa sakit gitu, tapi ternyata Anda membawa virus dan bisa menyebarkan ke orang lain. Ini yang sebetulnya jadi apa namanya uh, ya kekhawatiran kita ya. Oleh karenanya, nah di sini rektor juga menyampaikan tolong jaga kesehatan ya, protokol kesehatan digunakan 3M, memakai masker kalau misalkan perlu keluar, mencuci tangan pakai sabun ya, karena sabun itu murah tapi juga sangat efektif gitu. Kalau misalkan Anda nggak punya hand sanitizer, sebetulnya sabun itu lebih baik. Kemudian menjaga jarak. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan. Kalau misalkan Anda perlu keluar, Anda perhatikan tiga hal ini, ya, jaga jarak termasuk di dalamnya. Kemudian jaga kondisi tubuh, jangan sampai Anda drop, ya. Jaga kondisi tubuh dengan makan bergizi, berolahraga, paling tidak seminggu ya sekali atau dua kali, cukupkan olahraga, vitamin, ya, dan juga makanan sehat lainnya. Di sini kalau kita sehat, Anda juga sehat gitu. Ya, kalau kita sekeliling kita sehat, insya Allah kita juga sehat. Jadi ini ada mutualisme ya antara kita dengan sekeliling kita. Tolong jangan remehkan COVID. Untuk saat ini kita masih belum dapat vaksin ya, walaupun pemerintah kita sudah mencoba mencari vaksin ya masih dalam tes. Jadi belum bisa dipastikan vaksin tersebut efektif untuk COVID ini ya. Jadi tolong tolong sangat sangat diperhatikan, jangan anggap sepele penyebaran COVID ini ya. Baik, kontrak perkuliahan seperti biasa. Informasi perkuliahan untuk kuliah pemrograman mobile lanjut ini. Jadi tujuannya adalah untuk mahasiswa yang sudah mempelajari dasar pemrograman Java Mobile. Jadi Anda semua saya yakin sudah menyelesaikan pemrograman Java Mobile di semester lalu. Ya, jadi Anda bisa mengambil mata kuliah ini. Kemudian secara umum, mahasiswa akan difokuskan untuk mengenal dan mengaplikasikan komponen, service, broadcast, dan background task, serta penyimpanan data. Jadi di semester lalu kita sudah mempelajari beberapa komponen yang menjadi apa namanya komponen pokok dari aplikasi Android gitu ya. Terutama adalah komponen activity. Komponen activity pasti akan ada di setiap aplikasi Android, walaupun misalkan cuma satu gitu. Nah, di semester ini kita akan mencoba mempelajari komponen lain, ya diantaranya adalah service, broadcast receiver, ya ini service di belakang, kemudian broadcast receiver biasanya untuk notifikasi,
dan juga untuk sistem event yang lain. Kemudian juga ada background task, ya kalau kita butuh mengakses internet, nah kita menggunakan background task ini. Kemudian penyimpanan data. Di semester lalu kita sudah membahas tentang penyimpanan data, tapi hanya sekilas. Nah, di semester ini kita akan membahas tentang penyimpanan data. Nah, kemudian di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu membuat aplikasi Android sederhana. Ya, harapan kita adalah Anda semua bisa membuat aplikasi Android. Walaupun semester kemarin tidak efektif ya, karena ya COVID, ya, jadi kita tidak bisa melakukan praktikum Android secara optimal gitu ya. Nah, semester ini mudah-mudahan kita punya cara baru ya. Rencananya sih untuk praktikum kami akan dari SI akan memberikan akses ke komputer lab SI secara remote gitu. Jadi nanti Anda bisa mengakses komputer lab dari rumah Anda ya. Tentunya menggunakan internet gitu. Jadi nanti akan ada software yang harus Anda install di komputer Anda, dan software itu nanti terhubung dengan software yang sama di komputer di lab gitu. Nah, pada jam-jam tertentu ya, khususnya di praktikum, komputer lab akan dinyalakan dan online gitu. Jadi Anda bisa mengakses komputer tersebut secara online ya, terutama untuk mata kuliah yang memang memerlukan komputer dengan spek tinggi seperti mata kuliah kita ini Android gitu ya. Semoga ini nanti bisa membantu Anda ketika melaksanakan praktikum ya. Kemudian standar kompetensi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan komponen service ya, kemudian memahami mengaplikasikan komponen broadcast receiver, juga mampu membuat aplikasi yang memanfaatkan API ya, application programming interface gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti terkait dengan data, kita bisa mengakses data dari luar dengan menggunakan API. Nah, dengan memanfaatkan akses internet dan background task. Jadi ada task yang dilakukan atau dijalankan di belakang layar gitu. Kita bisa menggunakan asynchronous task dan juga asynchronous task loader. Terakhir, kompetensi yang akan Anda pelajari adalah mempelajari lebih dalam penggunaan data dalam aplikasi Android. Gitu ya. Nah, penyampaian kuliah di sini memang jadi challenging ya, karena tadi kita nggak bisa ketemu langsung. Akhirnya kita menggunakan e-learning. Nah, dan e-learning Unpad pun saat ini masih terkendala dengan performanya ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh Putik sesegera mungkin sehingga kita bisa menjalankan kuliah secara efektif dengan menggunakan e-learning ini. Nah, kemudian absensi juga ya, ini akan coba dicek nanti, harusnya bisa menggunakan absensi ada di e-learning, seharusnya bisa digunakan di sana gitu ya. Nah, tatap muka, daring, kalau misalnya ada keperluan tatap muka seperti ini, saya akan menggunakan pertama Google Meet ya. Kalau dulu kita masih punya layanan ke Zoom dari Unpad, tapi sekarang sudah tidak lagi, jadi kita menggunakan Google Meet gitu ya. Nah, ini penilaian seperti biasa, kehadiran walaupun online, kehadiran masih dihitung ya. Tapi mungkin kehadirannya nggak strict seperti dulu ya. Tapi bisa jadi bukan hadir dan tidak hadir, tapi bisa jadi hadir dan misalkan telat gitu ya. Karena untuk mengakses kuliah online Anda tidak harus pas jamnya sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan kuliah online seperti ini, ya Anda harus hadir gitu ya. Anda bisa belajar misalkan subuh gitu ya. Kalau saya orang early bird, biasanya pagi-pagi itu efektif buat belajar. Atau misalkan ada yang night owl misalkan, yang suka belajarnya malam, ya misalkan dimanfaatkan. Tapi kehadiran tolong diperhatikan gitu ya. Kemudian nilai tugas, nanti juga akan ada tugas, termasuk di dalamnya proyek ya. Jadi masih ada proyek. Kemudian nilai UTS, nah UTS 20, praktikum 30, UAS 20. Ini mungkin akan ada perubahan ya, terutama nanti di praktikum juga gitu, karena kita tidak bisa secara langsung praktikum ya. Ini penilaian. Referensi yang utama adalah Android Developer
site, jadi website Android developernya. Kemudian buku Head First Android, ini kalau Anda punya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau buku dan sumber Android lainnya. Jadi saya tidak akan membatasi Anda harus belajar dari mana, silahkan. Yang penting materinya sama, bukan sama ya, maksudnya topiknya itu sama gitu. Anda bisa belajar dari website ataupun Anda bisa belajar dari kursus lainnya, ya terserah Anda gitu ya. Ini untuk menambah referensi Anda. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita review dulu pemrograman mobile. Jadi yang semester lalu kita pelajari, kita akan coba review apa aja sih sebetulnya yang semester lalu kita pelajari. Dan penting untuk kita ingat kembali dan pahami kembali, karena yang namanya lanjut berarti kan ada sesuatu di sebelumnya gitu ya. Jadi untuk mata kuliah pemrograman mobile lanjut ini ya Anda harus pahami dulu materi-materi sebelumnya gitu ya. Oke, jadi dulu kita sudah belajar ada yang namanya blok bangunan aplikasi Android. Ada yang masih ingat ini? Jadi ada resource, ada komponen, ada manifest, dan juga ada build configuration. Ya, resource itu biasanya ya terkait dengan image, ya, gambar yang ingin Anda gunakan nanti di aplikasi. Kemudian ada warna, ya, kemudian file, dan apapun yang masuk ke dalam resource, ya, termasuk layout di dalamnya, gitu ya. Kemudian di dalam Android juga ada ada komponen, ya. Di semester lalu kita sudah mempelajari activity karena memang itu komponen yang utama yang ada di aplikasi Android. Nah, di semester ini kita akan belajar mengenai service, broadcast receiver, ya, content provider, ini terkait dengan data, dan juga kelas-kelas pembantu yang lainnya, ya. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai manifest. Sorry, ini bukan kita akan ya, tapi dulu kita sudah pernah belajar tentang manifest, informasi tentang aplikasi ketika aplikasi tersebut dijalankan atau runtime. Kemudian build configuration. Ya, di dalam Android itu ada Android manifest. Nah, nanti ketika ada kebutuhan dibangun aplikasinya menjadi APK gitu. Nah, ini kita bermain dengan build configuration. Seperti itu. Masih ingat ya ini ya? Tolong jangan dilupakan karena ini dasar dasar yang penting gitu ya. Kemudian, nah kita juga belajar tentang antarmuka pengguna ketika kita mempelajari aplikasi Android. Kita sudah pasti mempelajari bagaimana kita membangun antarmuka. Nah, di dalam Android kita tahu bahwa ketika kita membuat antarmuka pengguna atau user interface, ya kita menggunakan view dan view group, ya. View adalah objek yang menggambar sesuatu di layar, di mana pengguna dapat berinteraksi dengannya. Jadi view itu kelas dasar yang digunakan untuk membuat objek di layar. Baik itu text view, ya image view, button, dan sebagainya. Kemudian ada view group. View group adalah kelas yang membungkus objek yang lainnya, objek view. Ya baik itu view maupun view group lainnya. Contohnya linear layout dan relative layout. Ditulis dalam XML. Ya. Kemudian kita juga mengenal komponen. Ada 4 komponen utama. Ada activity, service, ya, broadcast receiver, content provider, ya. Kemudian, nah setiap konten ini juga memiliki tujuan dan life cycle-nya sendiri, ya. Ini perlu diperhatikan kembali. Di activity kita mengenal ada activity life cycle, ada state, ya, diantaranya adalah created, ya, started, kemudian resume, ya. Ada juga pause. Nah, ini perlu diperhatikan karena setiap kita membuat aplikasi, activity life cycle ini yang akan berjalan gitu ya. Dan kita bisa menambahkan logika-logika yang ingin kita tambahkan di dalam aplikasi kita yang kita bangun itu di life cycle ini gitu ya. Nah, setiap perubahan set akan memanggil callback method. Ya, callbacknya apa? Kayak on create, on start, on resume, ya, on pause, on stop, on destroy gitu ya.
Kemudian ada juga yang namanya intent. Anda mudah-mudahan masih ingat, ada yang namanya intent. Jadi sebuah intent adalah deskripsi dari sebuah operasi yang akan dilakukan. Jadi misalkan ketika kita mengklik sebuah tombol, itu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, itu kita menggunakan intent, gitu ya. Di sana ada dua tipe intent, ada explicit intent dan ada implicit intent. Kalau explicit intent biasanya kita memulai specific activity secara langsung, gitu ya, tahu gitu. Nanti si sistem Android itu akan tahu bahwa ketika kita mengklik sesuatu, nah itu akan kemana, ke activity yang mana. Nah itu kita menggunakan explicit intent. Yang kedua adalah implicit intent. Bedanya dengan explicit intent, si Android nanti akan menyediakan semua activity yang bisa menghandle permintaan kita, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ketika melakukan klik share di aplikasi Android Anda, nanti akan membuka panel pilihan. Nah, panel pilihan ini yang bisa Anda pilih untuk membuka aplikasi yang Anda inginkan ketika Anda melakukan sharing gitu. Ya. Intent, nah ini contohnya. Jadi ada Android system di tengah-tengah, ada activity, ada dua activity. Ada activity A dan activity B. Ketika ada start activity, nah intent ini yang akan dikirimkan, ya operasi yang akan dikirimkan ke sistem Android untuk melakukan perpindahan ke activity B misalkan. Seperti itu. Ini tolong diingat kembali ya, karena ini sebetulnya materi yang semester lalu. Gitu. Kemudian kita juga mempelajari tentang penyimpanan data. Kalau di penyimpanan data kurang lebih kita bisa kategorikan menjadi dua tipe ya. Ada yang menyimpan data di perangkat Android, ada juga yang menyimpan data di luar perangkat Android. Gitu. Ada yang tipenya kalau di perangkat Android itu ada shared preference, menyimpan data primitif ya dengan pasangan nilai dan kunci. Kemudian ada internal storage, menyimpan data private pada memori. Kemudian external storage, menyimpan data publik dalam external storage ya, kayak SD RAM gitu ya. Kemudian SQLite database dan juga content provider. Nah, maksudnya di perangkat Android ini berarti ada di semuanya sudah tersedia di perangkat Android ya, walaupun misalkan ada SD card gitu ya. Kemudian ada tipe yang di luar perangkat Android. Ya bisa jadi ini di jaringan gitu ya, di internet gitu ya, di cloud, kemudian di Firebase gitu ya. Kemudian juga kita sudah mempelajari topik-topik lainnya terkait dengan debugging ya, proses menemukan dan memperbaiki error. Kemudian kita juga sudah mempelajari fragment ya, untuk membuat list biasanya kita bisa menggunakan fragment. Membuat UI lain ya dengan menggunakan fragment. Juga kita sudah mempelajari recycle view, membuat kontainer ya. Ini biasanya kalau kita misalkan ingin menggunakan list di dalam aplikasi kita. Kita juga sudah mempelajari archetypes ya, pola-pola desain yang biasanya ada dalam aplikasi Android. Nah, Anda bisa mempelajari ulang semua yang kita sudah pelajari semester lalu di playlist YouTube yang sudah pernah saya share. Anda bisa klik nanti di sini. Anda juga bisa membaca catatan kuliah di blog saya di sini. Ya, Anda bisa masuk langsung di sini, misalkan di kuliah Anda. Hari ini kita akan yang sudah dari awal, ya. Kemudian ini untuk blog, ya. Anda bisa akses di sana. Anda bisa baca, misalkan Anda sudah mempelajari activity dan Anda misalkan lupa, ya Anda bisa tinggal klik saja pertemuan, misalkan pertemuan 4, activity dan intent. Anda bisa baca, saya juga tersedia video dan activity, ya. Anda bisa mempelajarinya kembali. Ini sebagai referensi ya, karena sebetulnya Anda sudah mempelajarinya, gitu. Baik, referensi ini yang saya gunakan di pertemuan ini, ya, Android Fundamental Course. Jadi nanti Anda juga bisa masuk ke sini untuk membuka referensi lainnya yang bisa Anda gunakan, ya, gitu. Nah, ini yang kedua nih, kalau ini yang pertama, ya, di sini. Oke.
Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak?